Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia, Minggu 18 Oktober 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKI Metro, kami menyambut dengan sukacita atas kebersamaannya. Apabila saudara-saudari belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, Majelis Jemaat mengundang untuk beribadah bersama-sama dan mengikuti berbagai kegiatan gerejawi dengan kami. Untuk pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Sekretariat Gereja. Pada hari ini, Minggu 18 Oktober 2020, pelayanan firman dilayani oleh Pendeta Theo Paulus Situmorang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani. Pemilihan penatua periode 2021-2024. Sehubungan dengan berakhirnya masa pelayanan beberapa majelis jemaat, yakni periode kedua, Penatua Purnama, Penatua R. Simarmata, Penatua Susana MR. Periode pertama, Penatua Tumbur Sihaloho, Penatua Deni Pakpahan, Penatua Halim Susanto, dan Penatua Suradi dari Pos Karangindah. Pada bulan Maret 2021, maka untuk menggantikan penatua yang berakhir masa pelayanannya tersebut, kami memandang perlu untuk mengangkat penatua baru untuk masa tahun pelayanan April 2021, Maret 2024. Formulir pemilihan penatua mulai dibagi atau dikirim melalui WhatsApp pada Minggu 18 Oktober 2020 dan dikumpulkan paling lambat hari Selasa 3 November 2020 melalui WhatsApp ke Sekretariat Majelis. Dengan Penatua Setio Hadi, nomor handphone 0853 796 92465 dan Penatua Tumbur Sialahol 0813 690 21347. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Pada kebaktian live streaming Minggu 25 Oktober 2020 akan dilayankan sakramen perjamuan kudus sedunia. Kepada setiap anggota jemaat yang sudah dibaptis dan mengaku percaya, diundang untuk mengikutinya. Untuk itu, kami menghimbau kepada setiap anggota jemaat agar senantiasa mempersiapkan diri dengan mengikuti Sensuramorum Jemaat Minggu 18 Oktober 2020 menjelang perjamuan kudus. Untuk roti dan anggur perjamuan, masing-masing keluarga dapat mengambil di Sekretariat Gereja mulai hari Senin 19 Oktober 2020 sampai Rabu 21 Oktober 2020. Sekian warta lisan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji Dia dan bersyukur atas anugerah yang telah dilimpahkannya pada kita melalui kehadiran tiap anggota keluarga kita. Marilah kita datang menyembah Dia bersama-sama keluarga kita dalam pujian dan syukur. Mari berdiri, kita menyanyikan bersyukurlah pada Tuhan. Serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah.
Umat Tuhan, marilah kita masuki ibadah kita dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Sifat ingin berkuasa bisa dimiliki oleh siapapun, dimanapun, dan tak pandang status atau juga jabatan yang disandang. Bisa terjadi di tempat kerja, bisa terjadi di jalan raya, di gereja, dan mungkin saja di rumah kita. Di rumah, biasanya orang yang memegang peranan penting di dalam rumah tangga bisa berkuasa atas setiap anggota keluarganya. Berkuasa atau memiliki kuasa bukan hal yang buruk ketika seorang dapat menggunakan dengan berhikmat untuk mendatangkan damai sejahtera. Di kesempatan momen bulan keluarga masa pandemi ini, kita semua diingatkan kembali pentingnya menghadirkan damai sejahtera di tengah keluarga kita, bahkan sedapat-dapatnya dalam wilayah yang lebih luas, di lingkup gereja kita, masyarakat di sekitar kita, dengan mengelola kekuasaan yang kita miliki dengan berhikmat, baik ketika kita sebagai kepala keluarga, ataupun mungkin kita dalam jabatan khusus di gereja, atau bahkan mungkin di pemerintahan. Karena itu jika saat ini kita melihat adanya hubungan kita yang semakin renggang, entah di tengah keluarga, entah di dalam persekutuan bersama saudara seiman, entah juga di dalam masyarakat kita, karena kita telah salah menggunakan kekuasaan atau jabatan yang dipercayakan Allah kepada kita, membuat suatu hubungan menjadi tidak harmonis. Maka saat ini kita semua diundang untuk datang kepada Allah, memohon pengampunan karena penyesalan atas perbuatan kita. Mohonlah juga kuasa Roh Kudus untuk melakukan perubahan dalam diri kita masing-masing, agar kita senantiasa membarui perilaku hidup kita, secara khusus di dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Mari kita ambil waktu untuk doa secara pribadi. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang telah mengaku setiap kesalahan, dan dengan menyesal kami datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Penyesalan kami atas perilaku yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam setiap tanggung jawab, setiap peran, setiap jabatan, setiap kekuasaan yang Tuhan percayakan kepada kami, agar kami dapat mengelola segala sesuatu dalam lingkup pelayanan kami, dalam lingkup wilayah jabatan gerejawi, bahkan kekuasaan dalam hal-hal lain yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah kami agar kami lebih berhikmat di lain waktu dan di waktu-waktu ke depan. Inilah doa kami Bapa, di dalam Kristus, Sang Kepala Gereja. Kami memohon belas kasihan dan pengampunan. Amin. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Umat Tuhan, mari kita berdiri
kita sambut berita anugerah yang disampaikan pada kita. Perubahan terjadi ketika setiap orang mau menyadari kesalahannya. Kepada mereka yang mau menyadari kesalahan dan mau berubah, diberitakan pengampunan yang dinyatakan melalui firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Tuhan besertamu. dan besertamu. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang datang. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat Tuhan, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dalam ibadah ini. Kami ingin menyambutnya di dalam segala ungkapan syukur, agar hati pikiran kami dapat menjadi tempat untuk bertumbuhnya firman-Mu yang ditaburkan dalam hidup kami. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti. Terangi kami dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami juga dimampukan untuk dapat mewujudkan panggilan firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita dalam minggu ini diambil dari Matius pasal yang ke-22, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kemudian, pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan
membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah mereka yang mendengar sabda Allah, yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari, dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah di hari Minggu ini. Kita bersyukur dalam suasana apapun yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersama-sama berkumpul bersama keluarga, dapat mengikuti ibadah online ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di luar kota, yang menyempatkan diri untuk mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya juga Tuhan yang akan menuntun kita semua dalam suatu persekutuan yang indah. Saya juga menyapa Bapak Ibu dan Saudara bersama keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit. Mungkin kita tidak bisa mengikuti ibadah ini seperti ketika kita ada di rumah. Namun biarlah tidak mengurangi rasa kesukacitaan kita untuk berjumpa dengan Allah lewat ibadah ini dalam situasi ini. Mari kita bersama-sama belajar lewat firman Tuhan yang kita baca, kita dengar tadi dengan sebuah tema kekuasaan dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara, kekuasaan pada dasarnya adalah kemampuan yang dimiliki untuk memengaruhi atau mengendalikan sesuatu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kekuasaan tanpa sadar juga terjadi dalam kehidupan kita. Contoh ketika kita menguasai diri kita. Ketika kita mau mengambil suatu benda di suatu tempat, tanpa sadar kita menggunakan kekuasaan kita atau kita menguasai anggota tubuh kita untuk melakukan gerak tertentu, mengambil benda tertentu. Atau kita mengendalikan diri kita, menguasai diri kita begitu rupa, agar kita tidak menjadi marah ketika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kita. Itu salah satu bentuk kekuasaan yang tanpa kita sadari kita melakukan sehari-hari. Kekuasaan yang lebih besar lagi di mana ada bentuk semacam legalitas yang diberikan kepada seseorang agar ia bisa mengendalikan orang atau orang-orang yang diberikan wewenang untuk dipimpinnya dalam membentuk suatu perilaku atau tindakan-tindakan, atau juga mengarahkan seseorang atau orang-orang pada suatu tujuan bersama. Contoh, ketika seorang diberikan tanggung jawab untuk menjadi seorang pelatih tim sepak bola misalnya, maka si pelatih yang diberikan kuasa ini, dia berhak untuk melatih, kemudian dia punya hak, dia punya wewenang untuk mengarahkan, untuk menunjukkan, bahkan untuk memberikan hukuman pada setiap anggota tim yang melakukan pelanggaran misalnya. Tujuannya adalah membentuk satu pola, agar dengan pola ini, tim ini bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai sasaran yang dimaksud, atau tujuan bersama tim sepak bola ini.
Dalam hal yang lebih besar lagi, kita bisa melihat dalam kepemimpinan, kenegaraan, atau dalam masyarakat. Namun Bapak Ibu, kekuasaan atau kuasa bisa juga diperoleh tanpa semacam adanya legalitas, namun diakui bersama. Contoh di tengah sebuah keluarga. Ketika salah satu keluarga atau anggota keluarga yang berperan penting, entah itu suami atau istri, di mana seseorang dari mereka melakukan atau memiliki peran yang amat penting, misalnya istri yang lebih banyak bekerja untuk menopang kehidupan rumah tangga misalnya. Maka tanpa disadari, si istri ini juga yang akan mengatur arah, gerak, tujuan, harapan keluarga ini. Tanpa disadari, namun disepakati bersama. Nah, dalam hal ini bukan berarti si suami tidak mampu melakukan apa-apa, harus tunduk pada istrinya, bukan maksud itu. Tapi si istri mungkin memiliki kemampuan atau talenta yang bisa dipakai mengarahkan keluarga ini pada tujuan yang dimaksud atau tujuan bersama dari keluarga ini. Sejauh kekuasaan itu digunakan untuk memimpin, mempengaruhi, mengajarkan orang-orang yang dipimpinnya dalam maksud mengelola segala potensi yang ada dengan berhikmat untuk mengarahkan pada tujuan bersama, maka kekuasaan itu dapat menjadi berkat. Contoh, ketika Allah memberikan kuasa kepada Adam dan Hawa, kuasailah baik makhluk-makhluk di air, di udara, tanaman, semua ciptaan diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan Adam dan Hawa, memberikan nama dan sebagainya. Ini dalam arti Adam dan Hawa diberikan wewenang untuk mengelola alam, agar setiap kekuasaan yang dilimpahkan kepada Adam dan Hawa dapat menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Nah, dalam bacaan Alkitab kita kali ini, atau lewat bacaan Alkitab minggu ini, kita diajak untuk melihat bagaimana sebaiknya kekuasaan itu digunakan. Kita melihat di sini sebuah kisah dalam Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 tadi bercerita tentang percakapan Yesus, lebih tepatnya jawaban Yesus yang diberikan pada orang-orang murid-murid dari kalangan orang Farisi dan kelompok Herodian atau para penguasa orang Yahudi atau para pemimpin orang Yahudi. Kita melihat sedikit Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengapa pertanyaan ini dipakai oleh mereka, dijelaskan untuk menjerat Yesus. Pertama, kita lihat dulu, orang Yahudi mengharamkan mata uang dinar, mata uang yang dipakai orang Romawi untuk dipersembahkan atau untuk menjadi persembahan di bait Allah. Mata uang dinar ini harus ditukar lebih dulu dengan mata uang sikal, mata uang dipakai oleh orang-orang Yahudi, agar halal untuk dipersembahkan kepada Allah. Di sisi lain, di kalangan pemimpin Yahudi, Herodian, kelompok Herodian yang dimaksud, jelas keberatan untuk membayar pajak kepada kaisar. Karena pemerintahan Romawi dianggap sebagai penjajah. Namun mereka takut untuk menyatakannya secara langsung atau secara terbuka. Nah, ternyata baik dari kalangan pemimpin Yahudi, kelompok Herodian, dan kelompok orang-orang Farisi, mereka disatukan dengan kepentingan yang sama, menjatuhkan Yesus. Maka disusunlah sebuah pertanyaan tadi. Mereka merangkai sebuah pertanyaan yang dipakai untuk menjerat Yesus. Nah,
Kepada mereka, Yesus menegaskan apa yang sudah berlaku, yang sudah ada dan berlaku pada waktu itu. Pertama, perihal kewajiban memberikan pajak untuk pemerintahan Romawi. Ketetapan ini ditetapkan oleh pemerintah Romawi bahwa semua penduduk Yahudi harus memberikan pajak, ya, membayar pajak. Dan kewajiban lain yang disusun oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi tentang persembahan kepada Allah. Uang dinar Romawi jelas bergambar kaisar. Jadi, Yesus berkata, berikan itu sebagai kewajibanmu membayar pajak pada kaisar, karena bergambar kaisar. Sebaliknya, bagi umat Israel, tertanam dalam dirinya ajaran bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka, yang wajib diserahkan umat kepada Allah adalah persembahan hidup seutuhnya. Umat sebagai gambar rupa Allah jauh lebih berharga daripada mata uang dinar yang bergambar kaisar. Jawaban Yesus ini menepis semua rancangan jahat yang dipasang sebagai jerat dalam rupa pertanyaan orang-orang Farisi dan para pemimpin Yahudi, murid-murid orang Farisi dan orang-orang suruhan kelompok Herodian. Para penguasa ini merancang suatu jerat untuk menjatuhkan, menangkap dan menghukum Yesus. Pertama, karena mereka merasa mereka punya kuasa. Dari sisi orang Farisi, mereka berkuasa untuk menjaga, mengamankan hukum Taurat. Di kalangan kelompok Herodian, mereka merasa berwenang dengan kekuasaan secara politis untuk mengatur, mengendalikan rakyat seperti yang mereka maui atau mereka kehendaki. Para penguasa ini membenci Yesus oleh karena mereka merasa Yesus sebagai saingan atas kekuasaan dan kedudukan mereka sebagai para pemimpin. Kalau kita melihat bagaimana kehadiran Yesus mengundang perhatian banyak orang, di mana Yesus hadir, di situ banyak orang ingin mendengar pengajarannya. Dia begitu berwibawa di mata banyak orang. Karisma pengajaran Yesus dianggap sebagai sebuah ancaman, karena itu Yesus dibenci oleh mereka. Mereka merasa memiliki kapasitas, kekuasaan untuk menangkap seseorang. Mereka punya kapasitas, kekuasaan untuk merancang hal-hal yang buruk untuk orang lain. Dengan kekuasaan mereka merancang peraturan-peraturan yang dipakai bahkan sebagai jerat untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam hal bahkan keagamaan. Contoh ketika mereka menyusun peraturan-peraturan peribadatan dan bagaimana pemberlakuan hukum Taurat, semua peraturan-peraturan, tata cara, hukum-hukum yang dibuat sungguh sedemikian rumit untuk diterapkan oleh kehidupan umat. Setiap pelanggaran dikenakan hukuman, dan setiap hukuman memberi keuntungan kepada kelompok-kelompok mereka. Kisah ini mengingatkan kita agar kita lebih mawas diri ketika kita menerima suatu tanggung jawab penting atau besar dalam suatu jabatan, kedudukan, atau peranan yang dipercayakan Allah kepada kita, baik secara resmi atau tak resmi, seperti di dalam keluarga. Dalam konteks atau momen bulan keluarga ini, kekuasaan atau secara halus bisa dikatakan peranan penting seseorang memimpin, baik di keluarga, di gereja, di tengah masyarakat. Bahwa kepemimpinan
bahwa kekuasaan pada hakikatnya dibutuhkan, penting. Mengapa? Karena bertujuan untuk menetapkan suatu rencana-rencana kehidupan untuk masa depan. Dengan kekuasaan itu seseorang diberi wewenang seluas-luasnya untuk mengelola sumber daya, potensi-potensi yang ada, agar segala potensi yang ada dapat dipakai untuk mencapai tujuan bersama. Inilah tujuan kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia pun diberikan kekuasaan oleh Allah, bahkan untuk memilih taat dan tidak taat kepadanya. Ketika di dalam sebuah keluarga, seorang istri atau suami, atau mungkin seorang anak yang diberikan hikmat oleh Allah dapat memimpin keluarga itu, maka tujuan Allah adalah untuk menghantar keluarga itu mendapatkan damai sejahtera, kesukacitaan, masa depan yang cerah. Ketika kita punya kuasa atau merasa berkuasa, karena memang kita mungkin yang memiliki peran penting di satu tempat, maka kekuasaan itu, peran itu dapat dijadikan media untuk mengelola, untuk memelihara, untuk mengembangkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kekuasaan yang dipakai untuk menunjukkan kekuatan hanya menimbulkan ketakutan dan perselisihan, hanya akan menghasilkan perpecahan dan kehancuran. Sebaliknya, kekuasaan, kekuatan yang diterapkan untuk mewujudkan kasih, untuk melayani setiap orang yang dipimpinnya dengan kasih, pastilah akan membuahkan keberhasilan, kesukacitaan, dan damai sejahtera di tempat di mana kita dipercayakan kekuasaan itu. Yakinlah, ketika kekuasaan digunakan secara benar, maka pastilah dunia ini akan semakin indah dan nyaman untuk dihidupi dalam kehidupan bersama. Kiranya firman ini membangun kehidupan kita. Kiranya firman ini menyapa kita untuk senantiasa mengasah keterampilan kita agar kita semakin lebih baik, baik sebagai pemimpin maupun sebagai orang-orang yang dipimpin. Kita semua punya tujuan yang sama, menyatukan hati untuk kesukacitaan bersama dan damai sejahtera dalam kebersamaan. Amin. Mari kita ambil waktu untuk saat hening sejenak. Umat diundang untuk berdiri. Marilah bersama gereja di segala abad dan tempat kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan bersama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Pada hari Minggu, 25 Oktober 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus,
online atau melalui streaming, marilah kita mempersiapkan diri kita bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara-saudara rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, kenaikannya ke sorga sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah-mecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darah Kristus berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu 25 Oktober 2020, minggu depan. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami bersama-sama disapa oleh firman Tuhan, mengingatkan kami kembali akan makna kekuasaan. Secara pribadi, kami diberi kuasa untuk mengendalikan kehidupan kami. Kami pun diberikan juga kesempatan oleh Tuhan, diberi kuasa, wewenang, peran penting dalam lingkup keluarga. Kami juga diberi kuasa dalam lingkup yang lebih luas, dalam pelayanan gerejawi, bahkan lingkup yang lebih luas lagi dalam pelayanan di tengah masyarakat. Apapun yang menjadi jabatan dan kekuasaan yang kami sandang, yang Engkau berikan kepada kami, tolonglah kami agar kami semakin berhikmat di dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan kepada kami. Agar lewat kekuasaan yang kami terima, kami jalani, kehadiran kami sungguh menjadi berkat yang dapat mengarahkan semua orang yang kami pimpin untuk terarah pada Kristus, membarui diri seperti yang Tuhan kehendaki dalam kebersamaan kami.
Dan kami sebagai keluarga ya Bapa, biarlah dalam kepemimpinan kami dapat menghadirkan damai sejahtera, kesukacitaan, dan dapat mengarahkan semua anggota keluarga kami, bukan hanya kepada rencana masa depan kami sebagai keluarga, tapi juga dalam rencana Tuhan yang indah. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit saat ini ya Bapa, tolonglah mereka. Kami teringat untuk para orang tua kami, Ibu Ali Samsudin, Bapak Daud Yusuf. Tolonglah kiranya Tuhan terus memberkati mereka, khususnya keluarga mereka di dalam memperjuangkan, mengupayakan pemulihan kesehatan dalam proses medis yang mereka tempuh. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami yang mempersiapkan kehidupan untuk masa depan anak-anak mereka, keluarga mereka di masa pandemi ini. Dengan pekerjaan-pekerjaan mereka saat ini, dengan aktivitas-aktivitas untuk memulihkan situasi perekonomian keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan yang menopang, dan Tuhan yang memberkati setiap upaya-upaya yang diperjuangkan oleh setiap anggota keluarga dalam mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk majelis jemaat di mana Engkau mempercayakan kepada kami jabatan pelayanan dalam lingkup gereja kami. Tuntunlah kami semua Bapa agar kami dapat mengelola setiap berkat-berkat Tuhan, dan biarlah kiranya dalam setiap rancangan atau program kerja yang kami laksanakan sungguh dapat menjawab setiap kebutuhan pergumulan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah ya Bapa, di dalam kebersamaan kami, dalam lingkup bergereja, bersekutu kami, kiranya Engkau menyatukan hati kami semua, baik majelis jemaat, anggota jemaat, bahkan simpatisan yang turut hadir dalam ibadah-ibadah kami meski lewat online ini. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa kami, baik dalam lingkup masyarakat di sekitar kami, kota kami, bahkan bangsa kami. Mereka yang berjuang untuk mempertahankan kehidupan masyarakat, perekonomian di tengah masyarakat, terus mengembangkan kemajuan-kemajuan, baik dalam teknologi, ekonomi, fasilitas umum, segala sesuatu yang mereka perjuangkan untuk kemakmuran, untuk kemajuan masyarakat kami. Biarlah di sana ada campur tangan Tuhan di tengah para pemimpin bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul ketika mereka terpapar virus COVID-19 ini. Dalam masa pemulihan biarlah Tuhan yang beserta mereka, menopang mereka dengan rahmat Tuhan. Tuhan memberkati para medis yang memperjuangkan juga proses pemulihan dari saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini. Engkau juga melindungi saudara-saudara kami di tim medis di dalam upaya-upaya pemulihan para pasien mereka. Dan biarlah kiranya di dalam perjuangan kami untuk menemukan vaksin yang dapat mengatasi pergumulan kami atas pandemi COVID-19 ini, biarlah di sana juga ada campur tangan Tuhan yang memberkati upaya mereka. Kami juga mau bersyukur ya Bapa untuk perjamuan kudus yang akan kami sambut, akan kami rayakan. Persiapkan diri kami masing-masing Bapa, dan biarlah lewat Sensura Morum yang telah kami jalani bersama-sama, biarlah kami dapat semakin mempersiapkan diri agar kami dengan sesungguh hati dapat menyambut dan merayakan perjamuan kudus yang berkenan di hati-Mu. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna, karena itu kami membawa dan meletakkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kita memasuki pelayanan persembahan. Marilah kita bawa persembahan yang berkenan kepada Allah, agar melalui persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan gerejanya. Sambil memberi persembahan, kita mengingat pesan firman Tuhan sebagaimana yang dikatakan dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Minggu ini kita ada persembahan mingguan dan persembahan kantong peduli sesama. Persembahan yang diberikan dapat dikumpulkan dalam amplop atau dapat mentransfer. Bisa juga dilakukan melalui e-banking ke rekening GKI Metro BCA dengan nomor rekening 1179188 dan bisa juga melalui aplikasi yang ditransfer melalui OVO, GoPay, dan lain-lain dengan barcode yang terdapat dalam warta jemaat. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam cerit, dalam hidup yang tak kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan ini sebagai rasa syukur atas keluarga yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kehadirat-Mu di tengah pergumulan kehidupan keluarga kami. Jika saat ini kami membawa persembahan kepadamu, semua itu bentuk ungkapan syukur atas berkat-Mu yang di mana Engkau telah memelihara hidup kami. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan dapat dipergunakan untuk pengembangan pelayanan gereja-Mu ini, khususnya dalam pelayanan di masa pandemi ini, agar semua orang yang menerima pelayanan gereja-Mu dapat bersukacita dan meluap dengan ungkapan syukur membesarkan nama-Mu yang kudus. Amin. Damai di dunia dan kita
selamanya, kini dan selamanya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah yang memanggil kamu, menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kami mengarahkan hati kepada Allah. Jadilah saksi Kristus dengan berlaku benar. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.